ada tips dan trik dan latihan soal gitu. Nah, jadi TBS LPDP ini berbeda dengan TPA, teman-teman. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah ikut TBS LPDP sebelumnya, jadi mungkin udah punya gambaran ya bedanya apa dengan TPA. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali ikut LPDP yang mungkin masih bertanya-tanya, ini TBS LPDP ini sebenarnya yang diujikan tuh apa sih? Nah, jadi kalau TBS LPDP ini nanti akan mencakup yang pertama penalaran verbal. Nah, di sini nanti teman-teman akan dibagi per sesi ya. Jadi kita tidak bisa mengerjakan soal TBS itu secara acak. Jadi komputer yang pertama nanti akan menyala di bagian verbal dulu. Nah, di bagian verbal ini nanti teman-teman akan diberi waktu 30 menit. 30 menit ini nanti teman-teman akan mengerjakan 23 soal totalnya. Dari 23 soal ini akan dibagi lagi. Jadi ada analogi 8 soal, lalu ada silogisme 8 soal, dan ada analitis 7 soal. Nah, setelah 30 menit selesai, otomatis layar komputer nanti akan langsung berubah gitu ya, akan berubah menjadi ke soal-soal kuantitatif. Nah, kuantitatif ini nanti teman-teman akan diberi waktu selama kurang lebih 40 menit. Di sini teman-teman akan mengerjakan soal-soal deret sebanyak 8 soal, aljabar 8, dan kecukupan data 9. Nah, ini kemarin udah dibahas ya sama Kak Ngurah ya untuk kuantitatifnya. Lalu, kemudian teman-teman akan beralih ke pemecahan masalah. Nah, di sini sebenarnya ini part yang mudah, cuman hati-hati banget karena di sini banyak sekali jebakan-jebakan. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya di sini teman-teman akan dihadapkan dengan berbagai macam data. Datanya bisa dari bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Nah, teman-teman harus mencari informasi yang ada di diagram atau tabel tersebut gitu. Kemudian yang terakhir yang membedakan dengan TPA yaitu ada situational judgment test atau gampangnya kita sebut tes kepribadian gitu. Jadi tes kepribadian ini teman-teman nggak usah pusing, nanti aku belajarnya gimana ya, kayak ada tips dan triknya nggak? Tenang, jadi kalau untuk TKP ini sebenarnya nggak ada tips dan trik ya, karena soal-soalnya itu adalah soal-soal keseharian kita aja. Jadi teman-teman kalau bisa jawab dengan jujur, kemudian sesuai dengan hati nurani, dan nggak usah terlalu berlebihan mungkin ya dalam menjawab. Nanti akan ada kasus-kasus seperti kasus di tempat kerja, masyarakat, ataupun yang lainnya. Gitu. Boleh nanti kalau ada yang mau tanya, bisa langsung ke chat ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu tips dan trik. Di sini saya akan fokus ke verbal. Jadi yang penting banget teman-teman harus teliti dan cermat dalam membaca soal. Jadi di sini sistemnya tidak ada minus ya, tidak ada minus. Jadi sebisa mungkin teman-teman mengerjakan semua soal-soal LPDP. Selesai nggak selesai harus dikerjain semua karena nggak ada sistem minus gitu ya. Dan sebisa mungkin kerjakan yang paling mudah dulu menurut teman-teman. Kita kumpulkan poin-poin yang menurut kita itu mudah. Misalkan nih, Kak, aku sukanya ngerjain verbal dulu. Ya memang harus verbal dulu. Maksudku kita harus teliti dan cermat. Kita harus bisa membaca nih hubungan antar katanya, apakah ini sinonim, apakah ini antonim, atau yang lain gitu. Dibaca berulang-ulang, jangan sampai kita menemukan kesalahan. Karena di sini kita bisa mendulang poin yang sangat tinggi ya teman-teman. Karena verbal ini termasuk yang paling gampang kalau kata saya ya. Jadi harus kita menghindari kesalahan gitu. Kalau bisa betul-betul semua gitu ya. Kemudian kita juga harus perbanyak kosakata. Jadi semua kata-kata yang ada di verbal ini ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman bisa tuh kalau lagi waktu luang gitu sambil nonton YouTube gitu bisa kalian setel aja KBBI, kemudian misalkan buat target nih aku sehari ini sebaca 10 kosakata baru dengan artinya. Ini akan sangat membantu teman-teman untuk menambah kosakata
gitu. Kemudian juga perbanyak pengetahuan umum karena nantinya akan ada istilah-istilah pengetahuan umum gitu ya, seperti dalam bidang matematika, biologi ataupun geografi ataupun yang lain. Dan yang terakhir yang paling penting, perbanyak latihan soal. Jadi ketika teman-teman sudah terbiasa dengan mengerjakan banyak soal verbal, lalu juga sudah bisa mengidentifikasi hubungan-hubungannya akan semakin mudah teman-teman mengerjakan. Gitu. Nah, terus nih Kak, sebenarnya apa aja sih yang sering muncul di verbal gitu. Jadi ada beberapa bentuk soal-soal di analogi kata. Yang pertama yang paling gampang itu sinonim ya. Sinonim. Sinonim ini adalah yang paling mudah gitu ya. Sinonim ini contohnya bara sama dengan api, berarti sama dengan rokok dengan sigaret gitu. Oke, kita lanjut. Contohnya sepeda dengan sadel. Sadel itu berarti sadel ini adalah bagian dari sepeda. Sama halnya dengan jok itu bagian dari mobil. Ini adalah hal yang berkaitan. Lalu antonim, antonim atau lawan kata ya. Contohnya parsial dan komprehensif. Parsial ini artinya sebagian, sedangkan komprehensif itu artinya keseluruhan. Sama dengan abai ini artinya mengabaikan. Antonimnya apa? Berarti hirau gitu. Pengelompokan ini maksudnya gimana? Jadi tari musik. Maksudnya adalah tari dan musik ini adalah satu kelompok kesenian. Itu sama halnya dengan apa? Raja Wali dan Kasuari gitu ya. Kita lanjut ya. Oke, jadi teman-teman ini ada beberapa latihan soal. Nanti saya minta teman-teman untuk ini ya, untuk ngerjain dulu satu soal. Setelah itu kita bahas. Oke? Bisa kita mulai teman-teman? Bisa, Kak. Oh ya, nomor satu Bisa, dulu Kak. ya. Matematika dan biologi, kira-kira jawabannya apa? Sudah? Kita satu soal dulu ya, nggak usah langsung semuanya, nanti takut bingung. Kita bahas satu-satu dulu. Apakah sudah ada yang menemukan jawabannya? Kira-kira jawabannya apa yang nomor satu? Udah pada lihat, Kak. Oh iya, oke. Kita lanjut ya, kita akan bahas nomor satu dulu, matematika dan biologi. Matematika dan biologi ini kira-kira hubungannya apa? Hubungannya adalah pengelompokan. Jadi, matematika dan biologi ini adalah suatu kumpulan dari mata pelajaran. Nah, kita harus cari nih di pilihan ganda yang kira-kira sama-sama pengelompokan itu yang mana? Jadi, jawabannya itu yang C, paus dan lumba-lumba karena mereka adalah sekelompok mamalia gitu ya. Jadi kita harus cari tahu dulu nih hubungan antar katanya apakah termasuk sinonim, antonim, pengelompokan atau suatu frasa atau yang lain gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Haus dan minum. Kira-kira apa jawabannya? Silahkan. Oke. Sudah ya?
Oke, udah kita bahas ya. Jadi haus dan minum. Kira-kira hubungannya apa nih? Jadi kalau misalkan kita ngerjain verbal itu, kita bisa menambahkan kata-kata atau kalimat yang bisa membuat kita lebih mudah dalam mengerjakan. Misalkan seperti ini. Jika kita haus, maka kita minum. Berarti kan itu sudah menunjukkan sebab dan akibat ya. Jika kita haus, maka kita minum. Itu akan lebih mudah. Jadi kita nggak apa-apa, kita tambahkan kata-kata yang sekiranya bisa membuat kita menjadi tahu nih hubungan antar kata itu. Nah, kira-kira kalau jika kita haus maka kita minum, jawabannya adalah sama dengan jika kita sakit maka kita istirahat. Tuh, jadi jawabannya adalah yang I, ini tadi yang C. Oke, lanjut ke nomor 3. Oke, jemu sama dengan jenuh. Kira-kira apa nih? Gampang banget nih. Lanjut ya, kita mungkin kita nggak akan terlalu lama di membahas soal-soal analogi karena nantinya kita juga akan butuh waktu yang lebih untuk soal-soal silogisme dan analitik gitu ya. Oke, jadi jemu dan jenuh ini hubungannya udah jelas, sinonim ya atau persamaan kata. Jadi jawaban yang tepat adalah jerih dan lelah. Tuh. Lanjut ke penyakit dan demam. Kira-kira jawabannya apa? Hubungannya apa? Oke, jadi kalau penyakit dan demam ini yang pasti bukan sinonim, bukan antonim, juga bukan. Kira-kira apa? Ini adalah bagian ya. Demam merupakan bagian dari penyakit gitu atau jenis ya. Jenis penyakit salah satunya adalah demam. Kira-kira apa nih yang masuk di dalam pilihan gandanya? Jawabannya adalah kendaraan sepeda, karena sepeda adalah bagian dari kendaraan. Gitu. Lanjut ya ke narasi alur. Narasi alur. Jadi kita langsung aja kita bahas ya. Jadi alur ini merupakan bagian dari narasi, begitu. Dalam sebuah narasi pasti ada alur cerita. Ini sama halnya dengan referensi yang menjadi bagian dari artikel. Jawabannya ini. Lanjut kita ke senonoh dan asusila. Senonoh itu artinya apa? Senonoh itu artinya sopan. Sedangkan asusila adalah tidak sopan. Tidak sopan. Jadi ini adalah hubungannya adalah antonim atau lawan kata. Jadi kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah yang ini, eksplisit kabur. Eksplisit ini adalah jelas atau terang, sedangkan kabur itu tidak jelas gitu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 6. Gawat darurat. Ini kira-kira apa hubungannya? Hubungannya adalah frasa gitu. Jadi tadi mungkin saya belum sebutkan di bagian awal, tapi ada juga soal analogi yang hubungannya adalah frasa. Gawat darurat, maksudnya mereka akan bergabung menjadi satu kesatuan gitu. Nah, berarti ini sama dengan halnya apa? Kipas angin gitu yang mereka terbiasa bergabung menjadi satu kesatuan. Itu namanya hubungannya membentuk suatu frasa gitu ya. Oke, kita lanjut puisi sastra. Nah, ini sudah jelas bahwa sastra adalah bagian dari puisi. Berarti itu sama halnya dengan ubi yang merupakan bagian dari palawija. Tuh. Bunyi fonetik. Nah, apa nih kira-kira? Fonetik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi
gitu. Jadi itu sama dengan serangga. Entomologi yang mempelajari tentang serangga. Gitu ya. Oke, lanjut. Karib, kikuk. Ini pasti udah pada tahu ya. Karib itu artinya dekat, akrab gitu. Sedangkan kikuk itu kaku. Berarti mereka adalah antonim atau lawan kata. Jadi yang tepat adalah apa? Yang tepat adalah kardinal dan sepele. Jadi kardinal ini merupakan penting, hal yang penting gitu. Itu akan berlawanan dengan sepele atau hal yang remeh. Gitu ya. Oke, kalau misalkan modelnya 3 gini gimana Kak? Ya bisa aja, nggak apa-apa. Kita harus coba sama aja, kita harus menemukan hubungan antar katanya. Gitu. Kita bantu pakai kata-kata biar lebih mudah. Laboran, larutan, mekanik, apa pasangannya? Jadi laboran itu adalah orang ya. Laboran ini biasa menggunakan larutan gitu ya. Sedangkan mekanik biasanya mengotak-atiknya apa? Mesin. Gitu. Jadi kita tambahkan kata-kata yang membuat kita mudah dalam mengerjakan soal itu, jangan lupa, itu sangat membantu. Lalu kemudian koreografer tarian. Sedangkan jaksa itu apa? Koreografer ini menciptakan tarian. Gitu. Sedangkan jaksa ini produknya apa? Tuntutan. Gitu. Oke, kita lanjut. Oke. Stopwatch digunakan untuk mencatat waktu, sedangkan alarm digunakan untuk memperingatkan. Gitu. Lanjut ya, nomor berikutnya, kuda biasa kita temukan di padang rumput, sedangkan pasir biasa kita temukan di pantai. Itu, oke. Angguk ini lawannya apa? Geleng. Sedangkan sabar lawannya apa? Geram. Ikhlas itu sinonimnya tulus, sedangkan damai sinonimnya tenang. Oke, jadi ini tadi adalah contoh soal-soal analogi yang biasanya banyak ditemukan di TBS LPDP. Jadi ada sinonim, ada antonim, ada hubungan, ada bagian, dan ada frasa gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kalau misalkan mau tanya boleh nanti raise hand aja. Nanti minta tolong Kak ini ya, Kak Vina untuk fasilitasi ya Kak ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita beralih ke silogisme gitu. Jadi tadi kita sudah belajar analogi, sekarang kita beralih ke silogisme. Silogisme ini apa? Silogisme adalah kita harus mampu menyimpulkan sebuah kesimpulan dalam beberapa pernyataan gitu. Intinya mereka ingin melihat bagaimana kita bisa menyimpulkan sesuatu yang efektif dalam sebuah pernyataan. Nah, silogisme ini sebenarnya punya beberapa rumus gitu ya. Bisa kita kerjakan pakai rumus ataupun bisa kita kerjakan pakai logika. Nanti sambil jalan saya akan menjelaskan beberapa rumus yang mungkin bisa teman-teman pakai di dalam mengerjakan silogisme. Oke, kita lanjut dulu, kita bahas soalnya. Yang pertama, ini harus udah mulai fokus ya, karena di silogisme ini soalnya panjang-panjang. Jadi kita harus fokus membaca dan membaca, gitu. Jangan meleng gitu ya. Oke. Semua rumput stadion untuk pertandingan Piala Dunia harus tersertifikasi FIFA Quality. Sebagian rumput stadion untuk pertandingan Piala Dunia adalah rumput sintetis. Oke. Dalam silogisme ada yang namanya kuantor atau pembilang atau yang menunjukkan sebuah bilangan. Di sini adalah semua dan sebagian. Nah, semua itu adalah termasuk universal. Nah, artinya apa universal? Artinya keseluruhan. Contohnya semua, seluruh, tidak ada itu masuknya kuantornya universal begitu. Sedangkan kalau sebagian itu adalah partikular. Nah, ini teman-teman harus ingat dulu.
Ya, partikuler ya, sebagian. Contohnya apa? Sebagian, ada, beberapa, tidak semua, atau mengacu pada individu itu, nah itu namanya kuantor partikuler. Gitu. Nah, kalau misalkan gampangnya gini, kalau misalkan soalnya ada universal, ada partikuler, pasti jawabannya itu sebagian atau partikuler. Jadi kita bisa coret yang semua. Nggak mungkin dong kalau misalkan semua, sebagian, kok jawabannya di bulan ganda semua, itu pasti salah. Jadi, kalau ada soal seperti ini, kita bisa coret yang opsi ada semuanya. Jadi kita coret semua. Nah, kita eliminasi pilihan jawabannya. Ini akan memudahkan kita untuk menjawab. Begitu. Kalau kita udah eliminasi, kita baca lagi pilihan gandanya. Di sini syaratnya semua rumput harus tersertifikasi. Ini wajib ya, wajib. Jadi tidak boleh ada rumput stadion yang tidak tersertifikasi. Oke. Yang B, sebagian rumput stadion untuk pertandingan Piala Dunia harus tersertifikasi FIFA dan tidak harus rumput sintetis. Sejauh ini nggak ada masalah, kita keep dulu. Kita lanjut ke D. Sebagian rumput stadion untuk pertandingan Piala Dunia tidak harus. Nah, ini jelas salah, karena tidak sesuai dengan syarat dari soalnya. Kita bisa coret. Oke, yang E, sebagian rumput stadion untuk pertandingan Piala Dunia harus tersertifikasi FIFA Quality, namun nah, ada namunnya. Di sini namun itu sama dengan tetapi gitu. Jadi mereka itu berlawanan. Sedangkan dalam soalnya tidak ada menyebutkan tetapi atau namun. Jadi ini tidak tepat juga. Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B. Oke. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Semua paket yang dikirimkan setiap kurir PTA harus dipisahkan. Ini syaratnya harus dipisahkan sesuai area pengirimannya. Jojo seorang kurir di PTA. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, kalau ada yang menyebutkan individu seperti ini, artinya dia partikuler, bukan universal ya. Dan jika ada mention individu, maka di pilihan ganda jawabannya juga harus ada individunya. Jadi kita bisa coret tuh yang kira-kira tidak menyebutkan nama Jojo. Nih, ini yang A ada nggak Jojonya? Nggak ada ya, kita coret ya. Nih, yang B ada Jojo. Oke, kita keep dulu. C juga ada Jojo. Nah, yang D tidak ada Jojo. Kita coret dulu. Kita udah berhasil mengeliminasi 2. Kita lanjut ke berikutnya. Yang B, jika Jojo seorang kurir di PTA, maka harus mengirimkan paket dipisahkan sesuai area pengirimannya. Nah, di sini ada jika dan maka. Nah, ini namanya silogisme. Sedangkan di soalnya tidak menyebutkan jika maka, jadi kurang tepat. Jadi kita salah juga ini yang B. Oke, kita lanjut ke yang C. Paket yang dikirimkan Jojo, seorang kurir di PTA harus dipisahkan sesuai area pengirimannya. Apakah ada Jojo? Ada. Oke. Apakah sudah dipisahkan? Iya, oke. Berarti jawabannya yang C. Yang E kenapa salah? Karena ada jika maka juga. Jika maka. Padahal di soal tidak dijelaskan, tidak dimention, sebutkan. Jadi ini salah gitu. Lanjut, semua gunung api yang aktif harus dipantau. Semua yang dipantau adalah sesuatu yang beresiko. Nah, salah satu tips dan trik lagi kalau mengerjakan soal seperti ini yang ada kalimat yang sama bisa kita coret untuk menyederhanakan soalnya. Ini kan sama kan, harus dipantau. Pantaunya kita coret aja. Segini. Oke, jadi jawabannya apa? Kalau kita sudah coret ini, jadi jawabannya adalah semua gunung api yang aktif adalah sesuatu yang beresiko. Semua gunung api yang aktif
aktif adalah sesuatu yang beresiko. Ini adalah kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari soal. Kita keep dulu, lanjut ke pilihan ganda. Oke ya, kita lanjut ke pilihan gandanya. Yang A, semua gunung api yang belum aktif bukan sesuatu yang beresiko. Di sini ada belum aktif. Ini salah karena kita tidak membahasnya. Karena belum itu tidak termasuk dalam soal ya. Kita salahkan ini. Tidak semua gunung api yang aktif adalah sesuatu yang beresiko. Salah dong, ya kan? Karena tadi dimention bahwa semua gunung api yang aktif itu adalah beresiko. Salah. Nih. Kita lanjut yang ke C. Semua yang tidak beresiko bukan gunung api yang aktif. Nah, ini teman-teman hati-hati di sini. Ini jawabannya betul. Kenapa, Kak? Kok ini nggak sama yang atas? Jadi, salah satu hal yang menjebak di silogisme adalah bisa jadi jawaban itu berbeda dengan opsi. Jadi kita harus bisa mengubah atau mengubah bentuk jawaban ini menjadi kalimat yang setara, gitu kan? Tadi di sini dibilang bahwa semua gunung api yang aktif adalah sesuatu yang beresiko. Ini pernyataannya sama dengan semua yang tidak beresiko bukan gunung api yang aktif. Paham ya? Jadi ini sama-sama pernyataan yang sama, hanya saja diubah gitu bentuknya dari kalimat positif menjadi kalimat negatif. Ya, ada bukannya di sini. Gitu. Ya, jadi nggak usah bingung kalau misalkan kesimpulannya kok nggak ada di opsi pilihan ganda, Kak. Bisa jadi kesimpulan jawaban ini diubah dalam bentuk lain yang artinya sama. Gitu ya. Kita lanjut dulu. Oke, jika tidak ada sinar matahari, kembang yang ditanam Bapak akan mati. Jika kembang yang ditanam Bapak sudah mati, serangga akan datang. Serangga tidak datang. Nah, ini kita bisa pakai rumus, namanya modus tollens. Kalimat ini adalah P, sedangkan ini adalah Q. Jadi tadi Q dan ini adalah R. Serangga tidak datang itu adalah negasi dari R atau ingkaran dari R. Oke, gitu ya. Nah, ini namanya modus tollens. Oke, jika P maka Q. Oke, Q maka R. Ini kita mengerjakannya dalam 2 tahap ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung. Ini kita tahap pertama dulu. Coret-coret yang sama, jadi P maka R. Nah, lalu ada negasi R, Kak. Taruh mana? Taruh sini aja, negasi R. Berarti jawabannya adalah kesimpulan adalah negasi P. Negasi P itu apa? Negasi dari kalimat jika tidak ada sinar matahari berarti banyak sinar matahari. Gitu. Oke ya. Gampang kan? Gampang. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Teman-teman, ada yang kayak di chat nggak? Maaf, aku nggak bisa lihat. Halo? Ada Kak tadi yang di chat. Oh, banyak banget chatnya. Oke, ada yang mau tanyain nggak? Maaf, tadi aku nggak lihat chatnya. Ada yang mau open mic? Halo? Nggak apa-apa Kak, jelas kok sejauh ini. Oh, jelas ya. Ya. Maaf ya, tadi soalnya nggak lihat chat. Oke, aku lanjut ya. Oke, aku lanjut.
Lanjut ke tidak ada mahasiswa fakultas Y yang memiliki pekerjaan paruh waktu. Semua peserta pelatihan kewirausahaan adalah mahasiswa fakultas Y. Gitu. Oke, jadi di sini tidak ada itu adalah universal. Semua juga universal. Oke, kuantornya sudah jelas ya. Lalu kalau misalkan tidak ada seperti ini teman-teman bingung, bisa jadi kita membuat dalam kalimat yang lebih mudah. Berarti tidak ada mahasiswa fakultas Y yang memiliki pekerjaan paruh waktu itu sama dengan semua mahasiswa fakultas Y tidak memiliki pekerjaan paruh waktu. Tidak ada, ini sama dengan semua mahasiswa fakultas Y tidak memiliki. Nah, teman-teman, karena aku susah lihat chat, jadi nanti bisa open mic aja kalau mau tanya ya. Oke, Mbak. Gini, sampai sini paham ya? Jadi tidak ada mahasiswa fakultas Y yang memiliki pekerjaan paruh waktu itu sama dengan semua mahasiswa fakultas Y tidak memiliki pekerjaan paruh waktu. Nah, kita lanjut ke semua peserta pelatihan kewirausahaan adalah mahasiswa fakultas Y. Gitu. Ini bisa kita coret nggak? Bisa. Kita coretnya di mahasiswa fakultas Y yang sama. Oke, berarti jawabannya apa? Kita lihat di pilihan gandanya. Semua peserta pelatihan kewirausahaan memiliki pekerjaan paruh waktu. Salah ya. Oke. Tidak ada peserta pelatihan kewirausahaan yang memiliki pekerjaan paruh waktu. Nah, ini adalah jawaban yang betul. Sampai sini ada yang bingung kenapa jawabannya B? Karena kita lihat di sini bahwa semua mahasiswa fakultas Y itu tidak punya pekerjaan paruh waktu. Nah, dari sini semua peserta pelatihan kewirausahaan adalah mahasiswa fakultas Y. Berarti kesimpulannya adalah tidak ada peserta pelatihan kewirausahaan yang memiliki pekerjaan paruh waktu. Gitu. Karena kan tadi kita tahu bahwa semua mahasiswa fakultas Y ini nggak ada yang punya pekerjaan paruh waktu. Gitu. Semoga nggak bingung. Tapi memang soal silogisme ini memang tujuannya adalah bikin kita bingung. Jadi kita harus benar-benar cermat dalam baca soalnya. Kita lanjut ya. Semua anggota asosiasi profesi hadir dalam rapat. Sejumlah dosen adalah anggota asosiasi profesi. Ini bisa kita coret. Gitu. Jadi jawabannya apa? Coba yang A. Semua yang hadir dalam rapat adalah anggota asosiasi profesi. Salah, karena tidak ada unsur dosen di sini. Sejumlah peserta rapat bukan anggota asosiasi profesi, ada bukan. Berarti jelas ini salah ya. Yang C, sejumlah peserta rapat adalah dosen. Ini yang betul. Karena sejumlah dosen adalah hadir dalam rapat. Gitu. Oke, lanjut ke semua orang sukses adalah orang yang sangat besar perhatiannya pada pekerjaannya. Tidak ada orang yang sangat besar perhatiannya pada pekerjaannya yang mudah tergoda bila sedang bekerja. Oke, di sini apakah ada yang bisa dicoret? Bisa. Kita ini sama. Oke, kita coret. Jadi jawabannya adalah semua orang sukses tidak mudah tergoda bila sedang bekerja. Gitu. Ya, semua orang sukses tidak mudah tergoda bila sedang bekerja. Oke, yang A coba kita lihat. Tak ada orang yang apabila sedang bekerja mudah tergoda. Ini jelas salah ya. Ini salah. Nah, orang sukses tak mudah tergoda bila sedang bekerja.
Oke, ini jawabannya betul. Kenapa? Karena tadi kita sudah menemukan kesimpulannya bahwa semua orang sukses itu tidak mudah tergoda bila sedang bekerja. Tapi ini nggak ada semuanya, Kak. Ini cuma orang sukses doang. It's okay, nggak masalah. Karena di sini semuanya sudah terwakilkan dengan orang sukses. Gitu. Yang penting kesimpulannya adalah betul. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika pernyataan tiada hewan bertanduk yang pemakan daging itu salah, maka nah ini namanya kita diminta untuk mencari negasi atau ingkaran gitu ya. Kita harus mengubah kalimat ini menjadi ingkarannya. Tiada hewan bertanduk yang pemakan daging. Ingkarannya apa? Kita bisa mengubah bentuk ini jika ini susah, kita akan bisa mengubah dengan kata-kata semua. Berarti semua hewan bertanduk pemakan semua hewan bertanduk bukan pemakan daging gitu ya. Sorry, semua hewan bertanduk bukan pemakan daging. Sorry. Salah. Bukan pemakan daging. Nah, kita cari negasinya. Semua itu universal. Negasinya adalah partikular, sebagian. Hewan bertanduk ya adalah, bukan itu adalah karena dia negatif kita ubah menjadi bentuk positif, adalah pemakan daging. Berarti jawabannya adalah yang A. Gitu. Oke. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang ingin tanyakan tentang silogisme dan analogi? Nggak ada, Kak. Oke, lanjut ya. Udah jelas ya untuk silogisme dan analogi. Kita akan lanjut ke soal analitik. Nah, soal analitik ini ada beberapa tips dan trik juga yang harus kita ketahui agar lebih cepat mengerjakan gitu. Jadi ada yang namanya eliminasi, kita bisa mengeliminasi jawaban-jawaban yang salah dari soal-soal aja, atau kita bisa menggambar gitu. Tergantung dari pertanyaannya. Contoh ya, yang nomor 1 ini kita langsung aja ke bagian pertanyaannya. Toko mana yang memiliki laba terendah? Nah, ini kita bisa coba dengan eliminasi. Kita baca dulu pelan-pelan. Pak Dana melakukan pendataan laba terhadap 7 toko miliknya dalam 1 tahun. Hasil identifikasinya, laba toko A lebih kecil dari B. Ya, kita tadi mau cari yang paling rendah, berarti otomatis B ini bukan paling rendah. Jadi jawaban yang B pasti salah. Gitu. Dan lebih besar dari C. Siapa yang lebih besar daripada C? A dong, karena tadi kan A lebih kecil daripada B dan lebih besar daripada C. Jadi A-nya lebih besar daripada C, berarti A jelas salah karena dia besar. Oke, gitu ya. C kita keep dulu, kita lanjut baca soalnya. Laba toko D berada di antara E dan F. Ya, berarti D ini di tengah-tengah. Jelas, berarti kalau D itu di tengah-tengah, berarti dia bukan yang paling kecil. Jadi otomatis yang jawaban D itu salah. Gitu. Laba toko D berada di antara E dan F, di mana F bukan yang terkecil. F ini bukan yang paling kecil, berarti dia besar. Jadi otomatis F juga salah. Gitu. Sementara laba toko G
di atasnya F. Nah, G berarti kan besar. G kita coret juga. Tetapi di bawahnya si C. Berarti C kan juga besar. C juga kita coret. Oke, jadi jawabannya adalah toko E. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang eliminasi? Bingung atau gimana? Jelas, Kak. Kak, jelas, Jelas? Kak. Oke. Jelas, Kak. Kalau misalkan kita mau bikin ini, Kak, kalau kita mau bikin urutan, nah, jadi nggak semua soal itu bisa kita kerjakan dengan eliminasi. Kadang juga harus kita gambar. Karena misalkan ditanya gini, kira-kira nomor 2 yang paling rendah mana? Atau nomor 2 yang paling tinggi itu di mana? Maka mau nggak mau kita harus menggambarnya. Kita lanjut ya. Contohnya seperti ini berarti toko A lebih kecil daripada B. Ini. Dan lebih besar dari toko C. Berarti kan C-nya di sebelah sini. Kita bikin garis bilangannya seperti ini. Laba toko D di sini, berada di antara E dan F. Nah, kita belum tahu nih hubungan E sama F nih lebih besar mana. Tapi ada terusannya, di mana F bukan yang terkecil. Berarti F bukan di sebelah kiri, tapi dia di sebelah kanan. Gini. Gitu ya. Sementara laba toko G itu di atasnya si F. Berarti G di sini. Oke, ya. Tetapi di bawahnya C. Berarti nanti kita tempel di sini. Berarti di sini E lebih kecil daripada D, lebih kecil daripada F, lebih kecil daripada G. Ini lebih kecil daripada C. Gitu ya. Jelas ya? Jadi urutannya adalah E, D, F, G, C, A, B. Gitu. Ini urutannya. Nah, salah satu keuntungan jika kita punya urutan seperti ini, kita bisa menjawab soal-soal misalkan di bawah ada yang nanya, misalkan nomor 3 paling rendah berarti F, atau yang paling besar siapa? B, gitu. Jadi ini adalah salah satu keuntungan kita membuat gambar dalam soal analitik. Gitu ya. Sampai sini jelas ya, saya lanjut ya. Nah, pada kegiatan api unggun, 8 orang duduk mengelilingi api tersebut. Nah, kita harus gambar dulu. Kalau gini harus digambar. Nggak bisa kalau kita hanya mengawang. Kita gambar garis 8. Seperti ini. Baby duduk bersebelahan dengan Didi dan Vivi. Taruhlah kita baby di sini. Nah, Didi dan Vivi sebenarnya kita belum tahu informasinya apakah Didi di samping kiri atau samping kanan. Tapi kita taruh aja di sini. Jika memang salah nanti kita bisa ganti. Seperti ini. Berjarak 2 orang dari baby searah jarum jam. Berarti berputarnya ke arah sini ya. Berjarak 2 orang. 1, 2. Duduklah si Bobo. Gitu. Sedangkan Vivi duduk berjarak 1 orang dengan Bobo dan di sampingnya Titi. Di sini adalah Titi. Jika Didi duduk sebelah Koko, ya, Koko di sini. Dan Koko duduk berjarak 1 orang dari Robi. Robi di sini. Di manakah Wawa duduk? Pasti Wawa di sini. Nah, jelas. Sudah jawabannya Wawa di sini. Jadi Wawa duduk di antara Koko dan Robi. Gitu. Oke, ya. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. A, B, dan C adalah himpunan yang berisikan 1 atau lebih bilangan 1 sampai 6. A beranggotakan 4 bilangan, yaitu 1, 2, 3, dan serta 1 bilangan anggota dari C. Kita gambar dulu di sini. A. 1, 2, 3, dan C. Kita mau nggak mau harus cari dulu C-nya.
C-nya berapa. Sementara B adalah merupakan bilangan yang bukan anggota dari A. Bukan A, terus di sini. Jika C hanya memuat satu bilangan anggota ganjil, maka anggota bilangan dari B adalah, jadi C hanya punya satu anggota, dan dia itu ganjil. Di sini bilangan 1 sampai 6. Kalau sudah ada angka 1, 3, berarti sisanya angka 5. Gitu kan? Berarti A adalah 1, 2, 3, dan 5. Kalau gitu, B adalah selain dari ini. Selain dari 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, dan 5. Berarti jawabannya adalah 4 dan 6. Gitu. Oke. Gampang ya, kita lanjut ya. Oke. Dini ingin mengambil 4 mata kuliah dalam semester ini. Ternyata hanya ada 7 mata kuliah yang menarik minat Dini yang tidak bertentangan dengan jadwal kerjanya. Ketujuh mata kuliah itu terdiri dari 3 mata kuliah sains, biologi, kimia, dan fisika. Dan 4 mata kuliah humaniora, bahasa Inggris, Prancis, dan mengarang. Universitas mensyaratkan Dini untuk mengambil 2 mata kuliah sains dalam semester ini. Ini kita highlight dulu karena ini adalah syaratnya bahwa Dini itu harus mengambil 2 mata kuliah sains. Nah, beberapa mata kuliah dari segi penjadwalan adalah jadwal kuliah bahasa Inggris serentak dengan kimia dan musik. Berarti nggak boleh bareng, karena mereka bentrok. Jadi otomatis kalau ada kimia dan musik itu nggak boleh ada bahasa Inggris, gitu ya. Dan biologi juga serentak dengan bahasa Prancis. Gitu. Bila Dini mengambil bahasa Inggris, 3 mata kuliah lain apa yang dapat diambilnya? Jadi kuncinya adalah Dini sudah mengambil bahasa Inggris. 3-nya lagi apa? Kita balik lagi. Tadi kita eliminasi satu persatu. Kalau bahasa Inggris itu bareng sama kimia dan musik. Jadi otomatis opsi yang ada kimia dan musiknya kita coret. Oke, kemudian biologi dengan bahasa Perancis. Itu juga kita coret karena dia tidak boleh berbarengan. Oke, gitu ya. Tinggal 2 nih pilihannya, B atau D. Gampang aja, kita cari syarat yang paling utama bahwa harus ada 2 mata kuliah sains. Yang B, biologi, fisika, mengarang. Apakah ada 2 mata kuliah sains? Iya, ada biologi dan fisika. Oke, yang D, fisika, mengarang, bahasa Perancis. Apakah ada 2 mata kuliah sains? Tidak, karena hanya ada fisika. Jadi jawabannya adalah B. B. Ada yang mau tanya? Jelas, Kak? Oke, ya. Lanjut ya. Kawanan burung terbang mencari makan ke arah utara, kemudian berbelok arah ke timur. Arah manakah yang harus diikuti untuk pulang kembali secara lebih cepat? Jadi ini mau nggak mau, kita harus menggambar arah mata angin. Utara, selatan, timur, barat. Tengah antara utara dan timur ada timur laut. Barat dan utara ada barat laut. Barat dan selatan ada barat daya. Timur selatan ada tenggara. Oke ya. Lalu kita gambar pergerakan dari si burungnya. Burungnya itu start dari sini, dia terbang ke arah utara. Kemudian dia berbelok ke arah timur. Dia pengen pulang, maka jalan mana yang paling cepat? Jalannya kan dia di sini startnya. Berarti dia ke sini ya. Vektornya ke sini. Berarti arahnya adalah barat daya. Gitu. Oke, lanjut ya. Terdapat 6 ekor domba. Domba 1, 4, dan 5 merupakan domba bertanduk panjang. Oke, ini aku lupa. Ini kita mending better untuk baca langsung soalnya. Domba mana yang dia ditanyakan, domba mana yang memiliki tanduk pendek, putih, dan berbulu tipis. Oke, kita langsung bisa eliminasi ya. 1,
145, dombanya bertanduk panjang, dan panjang berarti otomatis dia bukan pendek, berarti salah ya. Berarti kita bisa langsung mencoret angka 1, 4, dan 5 di pilihan ganda. Oke. Oke. Domba 2 dan 4 merupakan domba dengan bulu lebat. Nah, padahal mintanya yang bulu tipis, tidak sesuai. Berarti kita coret lagi, eliminasi lagi. Yang nomor 2 dan nomor 4. Nah, domba 1 dan 3 merupakan domba berbulu coklat, sementara domba yang lainnya putih. Tadi mintanya putih. 1 dan 3 coklat, berarti kita coret nomor 3. Oke, tinggal nomor 6. Jawabannya nomor 6. Gitu. Gampang ya kalau kita bisa pakai eliminasi ya. Dan untuk bisa melakukan eliminasi dengan lancar adalah perbanyak latihan soal. Jadi kita terbiasa untuk bisa mengeliminasi soal dengan mudah. Oke, lanjut. Pertanyaannya adalah dapat disimpulkan bahwa, oke, berarti kita harus baca soal dari awal. Semua orang suku F berkulit putih, suku F kulitnya putih, lurus, dan berbadan kurus. Semua suku bangsa G berkulit merah dan berambut lurus. Sedikit sekali orang suku H yang berambut lurus. Ini ada sedikit sekali. Berarti ini adalah partikular ya. Berarti ada suku H yang rambutnya lurus dan tidak lurus gitu ya, karena dia adalah partikular. Sukardi dilahirkan di daerah dengan penduduk suku H. Dia rambutnya lurus dan berkulit hitam. Nah, dapat disimpulkan bahwa jadi Sukardi ini, kita cek lagi, dia rambutnya lurus dan kulitnya hitam. Ini. Di sini, apakah dia sudah pasti suku F? Kita lihat, suku F ini adalah kulitnya putih, berarti Sukardi jelas dong, bukan suku F. Kemudian suku G, kita lihat dia kulitnya merah dan rambutnya lurus. Sedangkan di sini dia kulitnya hitam. Jadi jelas Sukardi itu bukan dari suku F dan suku G. Kita coba lihat pilihan gandanya ya. Sukardi pasti bukan orang suku H, belum tentu. Karena tadi disebutkan bahwa Sukardi dilahirkan di daerah dengan penduduk suku H. Jadi bisa aja dia orang suku H, belum pasti. Kita keep dulu. Sukardi pasti bukan orang suku G. Ini benar tapi kurang tepat. Karena selain Sukardi bukan orang suku G, tapi dia juga bukan suku F gitu. Sukardi bukan orang suku F dan G. Nah, ini jawabannya. Karena kita bisa menyimpulkan bahwa Sukardi ini tadi dia bukan suku F dan bukan suku G. Gitu. Oke ya. Kita lanjut. Oke, lanjut. Di antara penggemar tembang kenangan terdapat 2 pasangan suami istri, Jaco, Donna, Martin, dan Juliet. Teman-teman, saya izin minum dulu ya. Agak serak. Oke. Di antara penggemar tembang kenangan terdapat 2 pasangan suami istri, Jaco dan Donna, Martin, dan Juliet. Kuncinya adalah mereka memiliki selera tembang yang berbeda. Jadi nggak boleh sama. Berempat harus punya tembang yang berbeda. Di antara mereka hanya ada 2 orang yang suka dansa. Gitu. Salah seorang yang suka dansa penggemar lagu keroncong. Nah, berarti di sini ini istri yang suaminya penggemar lagu klasik adalah penggemar hard rock dan suka dansa. Oke. Istri yang suaminya penggemar berarti ada suami. Ada suami yang menyukai lagu klasik. Ini pasangannya adalah istri yang suka hard rock dan dansa. Dansa. Juliet menyukai dangdut.
Oke, Juliet ya, meskipun tidak menyukai dansa. Nah, Juliet ini kan berarti istri ya, karena dia perempuan. Berarti jelas dia bukan bukan yang suaminya suka penggemar lagu klasik. Karena tadi disebutkan bahwa suaminya yang penggemar lagu klasik itu istrinya sukanya hard rock sama dansa gitu. Nah, berarti di sini Donna ya, Donna itu sukanya yang hard rock dansa. Juliet dangdut. Terus kemudian suaminya Donna sukanya lagu klasik. Tinggal satu yang belum. Penggemar lagu apakah suami Juliet? Jelas jawabannya keroncong. Karena semuanya harus punya tembang yang berbeda. Si Juliet suka dangdut, Donna hard rock dansa, kemudian si suaminya tadi salah satu sukanya klasik. Jadi yang belum adalah keroncong gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, Pak Roma ingin membeli alat pemotong rumput. Ia ingin mencari alat pemotong rumput yang tidak perlu dibersihkan setiap hari. Rangkanya kuat dan hemat bahan bakar. Ini adalah syarat utama yang yang dibutuhkan oleh Pak Roma. Jadi kita harus highlight dulu. Penjual di toko perkakas memberikan informasi tentang berbagai merek pemotong rumput yang tersedia. Nah, merek A, dia memiliki rangka yang kuat. Oke, hemat bahan bakar. Tapi dia perlu dibersihkan 2 hari sekali. Nah, dia udah punya beberapa syarat ya. Dia rangkanya kuat, oke. Hemat bahan bakar, oke. Tapi dia perlu dibersihkan 2 hari sekali. Oke, kita keep dulu. Kita belum bisa memutuskan bahwa ini salah atau benar. Kita lanjut baca soal lagi. Merek B, rangkanya kuat, dan hanya perlu dibersihkan seminggu sekali. Oke, dia cuma seminggu sekali. Oke. Tapi konsumsi bahan bakarnya cukup tinggi. Nah, berarti dia termasuk yang boros. Boros, karena tadi Pak Roma nggak pengen yang boros, jadi kita coret yang B. Coret yang B. Merek C, hemat bahan bakar. Dan hanya perlu dibersihkan sebulan sekali. Tetapi rangkanya tidak kuat. Wah, padahal Pak Roma inginnya yang rangkanya kuat. Berarti merek C juga salah. Merek D memiliki rangka yang cukup bagus. Oke, rangkanya cukup bagus. Hemat bahan bakar, tetapi cepat rusak jika tidak dibersihkan tiap hari. Jelas ini bukan yang dibutuhkan oleh Pak Roma ya. Kita coret baik. Merek E memiliki rangka yang kurang bagus. Oke, dia kurang bagus, tapi konsumsi bahan bakarnya rendah dan tidak perlu dibersihkan tiap hari. Merek mana yang paling mungkin dibeli oleh Pak Roma? Jadi antara merek A dan merek E. Tapi kalau kita lihat dari kebutuhannya, merek E lah yang paling mewakili dari kebutuhannya Pak Roma. Karena dia walaupun rangkanya kurang bagus, bukan berarti tidak bagus ya. Dia konsumsi bahan bakarnya juga rendah dan dia nggak perlu dibersihkan tiap hari. Ini otomatis Pak Roma akan lebih memilih yang ini karena tadi yang A dia harus 2 hari sekali dibersihkan. Itu akan lebih repot gitu. Jadi kita jawabannya adalah merek E. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan seperti ini mau nggak mau kita harus menggambar. Oke, sesuai dengan perintah dari soalnya. Miko sedang menyusun beberapa koleksi perangkonya yang bergambar bunga pada sebuah bingkai foto. Bingkai foto tersebut memiliki sekat yang terdiri dari 2 baris dan 5 kolom. Kita gambar dulu. Oke. 2 baris dan 5 kolom. Perangko bunga kenanga diletakkan paling kiri atas. Bunga kenanga.
Perangko bunga bougainville diletakkannya di antara kenanga dan anggrek. Berarti tengah-tengah ya. Tapi kita belum tahu nih bougainville. Nah, berarti di sini bougainville. Kita tulis bougainville. Bunga bougainville di antara bunga kenanga dan bunga anggrek. Gitu. Perangko bunga mawar di antara melati dan asoka. Kita belum tahu di sini mawar sama asoka di sebelah mana. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Perangko bunga sepatu tepat di bawah bunga bougainville. Oke, kita sudah punya bougainville. Kita bisa tulis sepatu di sini. Ya, bunga sepatu tepat di bawah bunga bougainville dan di sebelah kemuning. Kemuningnya belum tahu nih di sebelah sini apa sebelah sini. Kita lanjut baca soal dulu. Perangko bunga alamanda tepat di atas mawar dan di sebelah lili. Ini bunga. Maaf, ini belum. Perangko bunga melati tepat di bawah anggrek. Oke, gini kan? Nah, kita lanjut yang mengisi kekosongannya tadi. Perangko bunga mawar di antara melati dan asoka. Berarti di sini ya, ini kan melati ya, mawar. Mawar ini asoka. Jadi ini perangko bunga sepatu tepat di bawah bougainville dan di sebelah kemuning. Berarti di sini adalah di sepatu, di sini kemuning. Kemudian, perangko bunga alamanda tepat di atas mawar dan di sebelah lili. Berarti di sini mawar, ini alamanda, kan tepat di atasnya. Dan di sebelah bunga lili. Oke, gambarnya seperti ini. Jika letak perangko bunga bougainville ditukar dengan asoka, bougainville yang di sini, kemudian dia ditukar dengan asoka. Maaf ya, gambar di sini karena nggak cukup. Asoka jadi sebelah sini. Dan perangko bunga lili ditukar dengan bunga sepatu. Bunga lili. Nah, maka perangko bunga melati berada di antara bunga, melati tadi di sini kan ya, melati. Melati berarti antara bunga lili dan bunga mawar. Oke, ini kan sudah ditukar, sepatu ditukar sama lili. Berarti melati itu kan antaranya mawar dan bunga lili. Jawabannya adalah B. Oke. Oh, ternyata sudah habis. Oke, teman-teman ada yang mau tanyakan nggak? Kak, tadi ada pertanyaan itu yang iya. pertanyaan kedua terakhir. Ntar aku buka chat Itu dulu ada yang ya. nanya kenapa jawabannya bukan A. Kok yang mana tuh? Yang tadi Bentar ya. yang mesin-mesin itu. Oh, yang mesin ya? Yang mesin-mesin Iya. ini ya? Oke, Iya. Iya, jadi Kak. mesin-mesin ini memang antara yang A dan yang E. Cuman kenapa yang A ini tidak dipilih? Karena dia harus dibersihkan 2 hari sekali gitu kan. 2 hari sekali kan berarti kan tetap nggak bisa. Sedangkan Pak Roma ini dia pinginnya tidak perlu dibersihkan tiap hari gitu. Sedangkan yang E ini rangkanya kurang bagus tapi bukan berarti tidak bagus gitu. Jadi masih bisa diterima begitu. Dan dia konsumsi bahan bakarnya juga rendah, hemat bahan bakar, dan dia tidak perlu dibersihkan tiap hari. Jadi memang lebih condong ke yang E, begitu. Gimana? Sudah jelas atau masih bingung? Jelas, Kak. Ada lagi nggak? Coba aku selami chatnya dulu. Ada lagi yang mau tanyakan? Jelas, Kak. Jelas?
Oke, jadi itu tadi teman-teman ya contoh dari soal-soal yang sering keluar di verbal. Jadi ada analogi, ada silogisme, dan ada analitik. Jadi teman-teman sebisa mungkin mengerjakannya harus fokus karena di sini teman-teman itu bisa mengumpulkan poin yang paling tinggi gitu. Karena ini adalah termasuk soal yang mudah dibandingkan numerik. Jadi teman-teman harus sebisa mungkin menghindari kesalahan-kesalahan saat mengerjakan verbal gitu. Gitu. Ini saya udah boleh stop share atau masih mau dicatat? Sudah, Kak. Mungkin nanti boleh di-share PDF-nya ya, Kak ya. Oh, coretannya ya. Coretannya apa yang mau PDF-nya? Coretannya aja, Kak. Sama coretannya aja, Kak. Oh ya. Oke, siap. Nanti aku share ke admin ya buat belajar nanti coret-coretannya sama PDF-nya sekalian. Gitu. Jadi sebenarnya soal-soalnya itu mudah teman-teman, asal kita semua terbiasa dengan polanya. Polanya itu ya nggak jauh-jauh dari sinonim, antonim, kemudian pengelompokan kata, dan untuk silogisme memang kita harus cermat sekali karena ketika kita bingung, otomatis semuanya akan buyar gitu. Jadi pahami kalimatnya, pertanyaannya, lalu kemudian pilih jawabannya itu sesuai dengan apa yang ditanyakan. Untuk analitik, teman-teman bisa gunakan eliminasi dulu. Jadi yang paling gampang adalah eliminasi. Ketika eliminasi nggak bisa, baru teman-teman boleh menggambar gitu atau menulis gitu. Jadi yang penting adalah waktu karena waktunya itu singkat. Pasti teman-teman juga nggak akan bisa semuanya mengerjakan, tapi sebisa mungkin optimal aja. Yang mudah dikerjakan dulu, baru nanti ketika ada yang susah disambung lagi. Gitu. Ada pertanyaan nggak mungkin tentang TBS lagi atau yang lain sebelum saya kembalikan ke moderator? Cukup banget, Kak. Udah? Izin tanya, Kak. Boleh. Tadi di bagian depan bagian tes bakat skolastik LPDP kan verbal tadi kita udah bahas, kalau kuanti yang kemarin sama pertemuan kemarin ya. Terus yang kalau pemecahan masalah itu contohnya seperti apa ya, Kak? Oke, pemecahan masalah itu seperti kakak sedang mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia. Jadi ada nanti diminta untuk menentukan paragraf utama, kemudian misalkan ada tabel atau grafik, nanti diminta untuk menganalisis gitu. Misalkan dari data kenaikan inflasi tahun 1990 sampai 2000, mana yang paling tinggi? Atau nanti akan membandingkan begitu. Jadi memang soal-soalnya itu full bacaan dengan data, grafik atau tabel. Tergantung dari pertanyaannya yang diminta. Nanti mau diminta tanya kesimpulan atau data gitu. Kak, kalau tes TBS boleh bawa pulpen? Enggak, coretan boleh, tapi kita online sekarang sistemnya. Gitu. Jadi TBS itu online semua, teman-teman boleh bawa kertas coretan, tapi nggak boleh bawa gadget. Maksudnya laptop aja, HP dalam keadaan mati. Kalau kepepet ya bilang ke panitia kalau misalkan harus pakai tethering gitu. Kalau nggak ada wifi. Gitu. Oke Kak, tadi sudah terjawab belum tentang pemecahan masalah? Mungkin itu harus ada sesi Sudah. khusus sih karena itu kan banyak ya, banyak dan panjang gitu. Ya. Baik, terima kasih Kak Ama. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, jadi karena LPDP ini nggak ada sistem minus, jadi teman-teman nggak usah takut untuk mengarang indah jika memang terpaksa. Jadi isi aja semuanya meskipun udah last minute, tapi nggak apa-apa, kan kali aja beruntung ya, diisi semuanya dan perbanyak latihan gitu. Karena setiap tahun itu passing grade-nya itu beda-beda gitu. Jadi waktu saya passing grade-nya misalkan kalau nggak salah itu 150. Nah, tahun kemarin berarti batch 2023 yang kedua itu lebih rendah.
gitu. Jadi kadang juga lebih tinggi, kita nggak tahu standar panitia LPDP. Jadi sebisa mungkin kita skornya optimal agar ketika passing grade-nya diubah dari tinggi ke rendah, kita kita tetap lolos gitu ya teman-teman ya. Dan fokus mengerjakan, kemudian kalau bisa di tempat yang sepi, yang hening, yang nggak ada distraksi, karena kita akan fokus mengerjakan TBS ini. Karena itu akan menyita tenaga dan pikiran banget gitu. Mungkin itu dari saya kembalikan ya ke Kak Marvina. Oke. Cukup daging ya Kak ya, materi study group pada malam hari ini gitu. Nah, teman-teman masih ada nggak nih yang mau ditanyain atau ada yang ganjel? Tadi udah dikasih tips-tipsnya ya. Juga kadang tuh kita udah siap-siap di rumah, tapi karena grogi tuh kadang kayak, aduh, jadi panik sendiri gitu Kak. Apalagi kalau udah, aku ingat banget waktu di analitik ya, itu tuh kayak bener-bener nguras pikiran banget ya, emang sih. Bener kata Kak Amalia gitu. Jam terbang kita terhadap latihan-latihan juga emang harus di ini ya Kak ya. Betul, jadi memang nggak harus semuanya benar teman-teman, karena pasti nggak akan mungkin juga kita bisa benar semua gitu. Tapi yang pasti kerjakan yang paling kita bisa dan kita yakin tuh pede gitu. Kalau nggak bisa kita nalar aja, jangan ditinggalin soalnya, karena kan kali aja benar gitu. Karena kita mengarang kali aja rezeki jadi benar, karena nggak ada sistem minus, jadi bebas aja gitu. Oke deh. Terima kasih banyak Kak Amalia. Nah, buat teman-teman nanti recording pada malam hari ini akan di-up di YouTube-nya Punya Arti dan materi akan di-share di weekend gitu. Terus jangan lupa yang belum follow, cus di-follow akunnya Punya Arti biar nggak ketinggalan kelas-kelas selanjutnya karena kita emang dari pertama kemarin udah ngupas nih tentang verbal, habis itu numerik, study group bareng para award ini. Nah, nantiin juga kelas-kelas selanjutnya buat ngelatih kita makin mantep nih buat menghadapi TBS selanjutnya. Dan jangan out dulu nih, karena aku mau teman-teman buat bantu kita isi feedback form untuk kelas kali ini gitu. Bisa dikasih saran-sarannya, ini aku kasih di link di kolom chat. Bisa mohon bantuannya untuk diisi ya teman-teman ya. Apalagi. Oh ya, kita foto-foto dulu dong, boleh Oke minta deh. PIN-nya buat di-capture. Oke, sebelum kita tutup juga nih, boleh dong on cam nih yang memungkinkan buat Yuk on. on cam yuk. Sip, mantap. Kita mulai dari, kita tungguin dulu ya teman-teman yang on cam nih. Oke, baik. Kita dari, oke senyum, 1, 2. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Oke. Sip, udah. Terima kasih banyak untuk Kak Amalia dan teman-teman Sama-sama. semuanya. Oke, kita juga mau ngingetin nih Punya Arti punya mentoring buat teman-teman yang mau daftar free banget untuk join karena salah satu mentor kita juga narasumber kita nih adalah salah satu mentor gitu. Jadi teman-teman yang masih bingung mau mentoring kemana, gimana dan lain-lain bisa mulai daftar di Punya Arti karena kita ada platformnya, aplikasinya, dan tentunya gratis. Oke, jangan lupa untuk di